Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdaus Iqbal Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur as a service cloud atau biasa disebut IaaS. IaaS. Oke. Infrastruktur as a service atau IaaS merupakan layanan cloud pada dasarnya merupakan server fisik dan komputer virtual. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruangan data. Selain itu, pelanggan dapat mengakses dan menyimpan data pada server melalui dashboard atau API (Application Programming Interface). Menariknya, IaaS memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya. Atas kelebihannya tersebut, banyak perusahaan kecil lebih memilih IaaS dibandingkan model layanan cloud lainnya. Perusahaan bisa menghemat budget karena tidak perlu membeli hardware khusus. Tak hanya itu, kamu juga memiliki kontrol penuh atas infrastruktur yang kamu miliki. Kamu pun tetap bisa menginstal, melakukan konfigurasi, dan mengelola perangkat lunakmu sendiri. Perangkat lunak yang dimaksud itu antara lain sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Jadi ini infrastruktur as a service ini biasanya banyak digunakan pada perusahaan kecil gitu ya. Perusahaan kecil karena juga ini kan hemat budget. Jadi bisa kita membuat hemat budget juga. Oke, karakteristik pada setiap cloud itu kan pasti punya karakteristiknya masing-masing ya kan. Jadi perusahaan bisa menentukan nih mana yang pas untuk perusahaan dia. Jadi IaaS sendiri ini punya karakteristik tersendiri juga. Ini ada beberapa karakteristik yang membuat infrastruktur as a service atau IaaS mudah dibedakan dari layanan cloud lain. Ini berarti ada 7 karakteristik utama IaaS itu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diakses oleh banyak orang. Yang kedua, hemat biaya. Hemat biaya juga ini biasanya ini yang menjadi poin utama yang kenapa IaaS ini dipilih pada perusahaan kecil. Biaya bervariasi tergantung penggunaan perusahaan. Layanan sangat scalable atau bisa dibilang terukur gitu ya. Bisa diakses oleh banyak pengguna dalam satu hardware. Perusahaan tetap punya kendali penuh atas infrastrukturnya. Yang terakhir itu fleksibel. Kelebihan infrastruktur as a service yaitu pertama, mengurangi biaya modal. Bagi startup atau perusahaan yang baru berdiri, modal selalu menjadi hal yang amat diperhitungkan. Nah, IaaS adalah pilihan yang menarik karena hemat biaya. Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli komputer atau peralatan server baru. Yang kedua, cepat menyesuaikan kondisi, fleksibel. IaaS memungkinkan perusahaanmu untuk meningkatkan sumber daya secara cepat dalam kondisi tertentu, seperti menulis Microsoft. Sebagai contoh nih, ada lonjakan permintaan pada aplikasi kamu saat liburan. IaaS dapat memaksimalkan sumber daya secara cepat. Jika permintaan menurun, sumber daya akan turut menurun untuk menghemat biaya. Yang ketiga, infrastruktur lebih stabil dan bisa diandalkan. Kelebihan IaaS berikutnya adalah dari segi stabilitas infrastruktur. Kamu tidak perlu melakukan maintenance atau perawatan, upgrade software dan hardware, atau menyelesaikan masalah peralatan. Penyedia layanan IaaS akan memastikan bahwa infrastrukturmu dapat diandalkan dan memenuhi Service Level Agreement atau SLA. Nah, ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya IaaS. Yang pertama, membutuhkan pelatihan internal. Model cloud computing IaaS memungkinkan perusahaan mengelola sistem operasi, keamanan aplikasi, dan database sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan internal untuk memastikan perusahaan dapat mengelola infrastruktur secara efektif.
Yang kedua, kekurangannya adalah keamanan. Meskipun infrastruktur dikelola penuh oleh perusahaan, ia tetap saja rentan terhadap masalah keamanan. Ancaman keamanan dapat bersumber dari host atau virtual machine lainnya. Yang ketiga, ada sistem lama yang beroperasi di cloud. Dikutip dari BMC, kamu tetap bisa mengoperasikan sistem lama di cloud, namun infrastruktur bisa saja tidak mendukung kontrol khusus untuk mengamankan aplikasi lama. Jadi kalau aplikasi lama itu biasanya kalau aplikasi lama itu kita nggak didukung kontrol untuk tidak didukung mengontrol aplikasi yang lama gitu. Oke, sekian, terima kasih atas penjelasan saya tentang infrastruktur as a service cloud. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.